Terima kasih Mbak Ine, Mbak Mei, Mbak Pia, Pak Parman, Mas Doni, dan kawan-kawan tim RQ Pusat. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya coba dulu karena kemarin udah janji ya Mbak Ine. Kita coba untuk presentasi dulu masalah akun belanja yang insya Allah mungkin nanti akan jadi pedoman buat kita semua. Sorry, salah. Ayo udah ketutup deh. Saya buka dulu ntar. Satu. Oke, saya share. Yang pertama, saya share yang ini dulu. Baik, Ibu, Bapak, Mbak Mei, dan Mbak Pia, Mbak Ine, dan yang lain-lain. Ini adalah saya coba untuk menjelaskan beberapa akun yang ada di BOS, karena kita tetap ke depannya ketika berbicara akun, dasar kita adalah bagan akun standar. Di Juknis ada bagan akun standar perubahan yang 2020. Akan tetapi di situ hanya lebih membahas kepada akun untuk COVID. Sedangkan akun yang ada di madrasah itu kurang lebih setelah saya analisis itu ada 11 akun, sisanya itu untuk yang lain-lain. Ini salah satunya adalah akun yang berkenaan dengan belanja pegawai. Di situ salah satunya adalah untuk pembayaran honor guru yang GBPNS, honor guru termasuk di situ juga untuk honor guru yang bukan honor guru, maaf, pegawai PTT, layanan internet, terus di situ untuk rapat-rapat dan sebagainya. Ini semuanya sudah saya siapkan, saya share. Nah, ini belanja bahan. Belanja bahan ini yang harus kita pahami bersama bahwa belanja bahan di sini adalah yang sifatnya insidentil. Jadi ketika madrasah mengadakan kegiatan insidentil, contoh seperti kegiatan kalau madrasah lebih banyak ke eskul itu pramuka lah, yang lebih populer ya Mbak Mei. Waktu kemarin kita di Jogja ya, panas-panas tuh. Di Magelang ya, di Borobudur panas-panas itu tahun berapa tuh Mbak Mei? 2016 ya. Nah, ketika madrasah mau mengeluarkan akun, ini adalah akunnya 521211 belanja bahan. Di situ ada konsumsi, ada bahan makanan, termasuk bahan-bahan keperluannya, ada dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, dan lain sebagainya. Nah, ketika madrasah nanti akan melaksanakan kegiatan eskul ataupun kegiatan sifatnya yang insidentil, seperti ujian dan lain sebagainya, berbicara konsumsi, berbicara dokumentasi, berbicara spanduk, ataupun kebutuhan bahan yang lainnya adalah di akun 521211. Tidak bisa di akun 521111. 521111 itu lebih terfokus ke kegiatannya untuk kebutuhan perkantoran. Itu yang kedua. Yang ketiga, 521213 ini lebih terfokus ke honor kegiatan. Honor kegiatan yang sifatnya sama insidentil juga. Honor panitia UN, honor panitia UMBN, UM, ataupun honor kepanitiaan yang diperbolehkan dalam Juknis BOS tahun 2021. Selanjutnya 521219. Ini belanja barang non operasional lainnya. Ini akan lebih aman dan bisa dipergunakan seperti untuk pendaftaran lomba. Di situ ada bahasa crash program. Crash program itu kegiatan yang sudah dilaksanakan ataupun ke pihak ketiga. Ataupun di sini ketika berbicara mau beli berbicara mau beli alat-alat eskul yang nilainya di bawah nilai kapitalisasi, dipersilahkan untuk di akun 521219. Ini 521811. Nah, ini adalah bedakan barang konsumsi, bukan konsumsi ya seperti kita kegiatan rapat, tapi ini adalah berbentuk barang. Ada ATK, bahan cetak, alat-alat rumah tangga, di situ seperti beli ember, sapu, ataupun yang lainnya, itulah di sini, di akun ini. Karena di situ nantinya masuk ke persediaan, khususnya untuk negeri, di opnam dulu, setelah masuk di opnam, dikeluarkan lagi gitu kan. Nah, itu kalau untuk madrasah negeri. Kalau swasta bisa langsung dikeluarkan saja. Ini ada akun belanja sewa. Nah, ini sewa ini
Kayak kita kegiatan eskul juga kebanyakan sewa lapangan, sewa kendaraan, ataupun sewa gedung olahraga, ataupun sewa barang-barang yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan lebih ke program siswa. Yang selanjutnya nomor 7, 52311 ini pemeliharaan udah jelas ya. Kalau pemeliharaan itu di situ beli pakunya, di situ beli pasir, dan lain sebagainya, termasuk upah tukangnya adalah di 521311. Jadi jangan upahnya di 521213. Ini adalah perjalanan dalam luar kota. Perjalanan luar kota itu kegiatan ketika dari kabupaten konsultasi ke provinsi, ataupun dari kabupaten, dari madrasah yang ada di kabupaten, ada konsultasinya ke kabupaten yang lain, itu dipersilahkan. 524. Tapi nanti dibedakan ketika berbicara akun COVID, 524-nya berbeda. Ini 524113 adalah kegiatan yang dalam kota. Saya sepintas saja, tapi nanti akan saya tayangkan per akunnya apa saja sih yang boleh dibayarkan gitu ya. Karena kalau membaca dari sini, Mbak Mei, Mbak Pia, Mbak ini lumayan agak, kalau kata orang Sunda mah mikirnya kudu ada asak gitu ya. Jadi berpikirnya harus benar-benar kuat. Saya coba tayangkan dulu yang ini aja, yang lebih simpel. Oke. Nah ini. Ibu Bapak akan lebih mudah ketika membaca yang ini. Insya Allah nanti. Nah ini. Ketika berbicara akun 5211, apa saja yang boleh? Nah ini sudah ada. GBPNS, pelatih eskul. Nah pelatih eskul yang dibayar per bulan, terus biaya internet, konsumsi rapat-rapat, kegiatan KBM atau kegiatan madrasah, koran, majalah, dan lain-lain. Pengganti inventaris baik itu siswa ataupun guru yang nilainya di bawah nilai kapitalisasi. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu ya kawan-kawan di sana. Ini belanja bahannya sudah jelas di sini. Konsumsi bahan makan, dokumentasi, spanduk, biaya kegiatan, terus bahan kegiatan eskul, waktu pelaksanaan. Terus di situnya sudah jelas. Ada eskul, ujian-ujian, kegiatan PPDB, dan matsama. Ini juga sudah ada honor yang boleh dibayarkan dari Juknis. Ini sudah kita, jadi ketika nanti insya Allah Mas Parman sudah menyesuaikan dengan akun ini, ketika nanti rekam kita diberlakukan, ini insya Allah sudah terkoordinasi, dan ini sama dengan yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya ini belanja non operasional yang tadi saya sampaikan, pendaftaran lomba-lomba ataupun pendaftaran eskul yang lainnya, pembelian naskah soal ataupun yang KP ataupun yang digital. Ini pembelian alat-alat eskul seperti kok, bola, pingpong, raket, bat, dan lain-lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di madrasah masing-masing. Nah ini persediaan konsumsi yang tadi sudah jelas kalau di situ. Belanja sewa ada. Oke, ini sudah. Nah ini yang akun COVID. Saya akan perjelas di akun COVID. Nah ini akun COVID itu kalau yang di madrasah hanya ada 5 kalau nggak salah, apa 6 ya. Pertama 521131 yaitu untuk pembelian kayak termogan yang manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari setahun nanti akunnya berbeda. Tapi kita insya Allah lah rata-rata nggak terlalu lebih 1 tahun karena termogan sering dipakai rusak juga itu nggak tahan. Yang kedua pengadaan bilik disinfektan non permanen. Jadi semuanya yang sifatnya non permanen. Yang ketiga ketika nanti madrasah mau mengadakan kayak kita sekarang nih, tapi langganannya nggak nyampe 1 tahun gitu kan, tidak lebih maksudnya, tidak lebih sampai 1 tahun, hanya sampai tahun ini nanti selesai, silahkan di akun ini. Terus vitamin ini baik untuk guru ataupun untuk siswa. Ini adalah untuk pembelian pulsa. Pulsa di Juknis kita udah jelas ya, hanya untuk siswa miskin saja. Kalau yang bukan siswa miskin, mohon maaf karena kebijakan dari pusatnya, dan juga kita melihat sisi efektif dan efisiennya dari anggaran itu sendiri. Yang kedua adalah biaya konsumsi atau uang saku peserta rapat dalam kantor. Kalau diadakan, tapi kayaknya kalau di madrasah mah nggak ada ya, Mbak Pia, Mbak Mei. Terus pengadaan APD, alat uji medis, rapid test, dan tidak memenuhi aset tetap. Jadi pembelian APD-nya, termogan yang tadi, ketika tidak memenuhi aset tetap, khusus untuk COVID ini silahkan di sini. Tapi ketika berbicara untuk yang lain-lain, bukan untuk COVID, akunnya tetap di akun yang tadi yang di atas.
Ini sama masker, hand sanitizer, APD, alat uji medis dan sebagainya, akunnya di 5218411. Yang keempat adalah belanja jasa ketika nanti berbicara nanti kegiatan madrasah mengadakan kegiatan. Nah, yang jadi persoalan adalah di Jukni sudah ditulis bahwa yang boleh dibayar narsum adalah di luar Kementerian Agama, itu adalah penguatan dari SBM 2021. Yang terakhir, nah ini belum, yang kelima yang terakhir. Nah, ini adalah pemeliharaan gedung dan bangunan, khusus di situ untuk pengadaan tempat cuci tangan portable ataupun yang permanen. Jadi akunnya di 523.114. Dan yang terakhir nih, ketika nanti madrasah melaksanakan kegiatan, sekarang kan lagi ada yang namanya daring ya, PPJ ataupun seperti apa namanya, silakan ibu bapak nanti evaluasi efektif apa tidak. Ketika tidak efektif, ibu bapak memberikan guru untuk turun ke lapangan. Ketika memberikan transportnya harus di akun 524.115, tidak bisa di 524.113. Karena kondisinya sekarang adalah dalam keadaan pandemi. Makanya di sini transport, ASN, TNI Polri yang melaksanakan kerja walk in office. Itu saja untuk sekilas penjelasannya. Kalau dibuka semua lumayan lama juga. Terima kasih Mbak Mei, Mbak Ine, Mbak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang satu, yang tadi, yang pertanyaan dari Mbak Mei. Mohon maaf. Ya. PMA 110 tahun 2007 itu berlaku sama baik untuk madrasah negeri maupun madrasah swasta. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya sama. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Ya, Mbak Via mungkin mau ditanggapi nggak pemaparan dari Pak Hamid barusan atau soal jawab pertanyaan yang tadi soal PMA 110? Silahkan Mbak Via. Ya, tadi kayaknya saya rasa Mbak Ina penjelasan dari Kang Hamid pas ya, maksudnya sudah ini apa komplit Mbak. Jadi mungkin nanti saya nambah yang lain setelah ini. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu ya Pak Farman. Halo Pak Farman. Yang Pak Farman, apa kabar Pak Farman? Pak Farman in the middle of another meeting juga kayaknya ya. Tapi terima kasih. Ini kayaknya Sulawesi Selatan udah mau sholat zuhur ya, Mbak. Iya ya. Iya Mbak Hasan. Iya. Pak Farman. Selamat siang Mbak Ine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Farman sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Via bisa ya? Ya, syukurlah Pak Farman. Terima kasih ya Pak udah bergabung bersama kami di siang hari ini. Sederet pertanyaan udah disiapkan nih Pak Farman. Mungkin nanti bisa dibantu-bantu menjawab Pak Farman. Langsung saja ya Pak Farman ya. Untuk mengawali ini pertanyaan yang tertunda minggu lalu. Assalamualaikum Pak. Kalau misal suatu madrasah muridnya cuma 60 siswa, 3 rombel. Boleh tidak dana BOS 50% lebih buat honor guru? Karena cuma dana BOS sumbernya yang bisa digunakan untuk menggaji guru. Begitu Pak Farman. Gimana Pak? Ini madrasah apa ya Mbak? MI, MTS, MA? Wah, ini nggak dijelaskan nih Pak. Beliaunya waktu menyampaikan ini tidak memberikan identitas nih dari madrasah apa nih. Iya. Yang jelas kalau aturan tentang ketentuan honor guru kan sudah diatur tuh ya di mana? Di bab 4 itu tentang persentase untuk honor guru. Di situ kan disebutkan 30% maksimal, tapi bisa melebihi 30% kalau dapat approval dari kabupaten kota. Jadi tidak ada masalah sih Mbak. Cuman yang penting yang perlu diperhitungkan adalah kewajaran pembebanannya. Karena dengan jumlah siswa yang sedikit kan otomatis sumber dana dari madrasah tersebut kan sedikit. Nah, kalau sebagian besarnya habis untuk honor guru, nah untuk operasional lain yang juga jadi beban tetapnya madrasah itu dibiayai dari mana gitu.
Itu yang mungkin perlu diperhitungkan. Kalau mungkin dia madrasah swasta, mungkin masih bisa didanai dari kontribusi siswa. Nah, itu tentu kan bisa diatur dari komite dan segala macamnya. Nah, jadi mungkin ya sebenarnya dengan juknis yang sekarang itu kan tidak dikunci-kunci lagi itu persentasenya. Gitu. Tidak hanya untuk honor guru, tapi juga untuk biaya-biaya lain seperti perbaikan WC, toilet kan tidak dibatasi lagi 25 juta. Kemudian mau beli komputer tidak dibatasi lagi harganya berapa, jumlahnya berapa. Tapi disesuaikan dengan kewajaran beban kerja di madrasah dan kemampuan keuangan di madrasahnya. Nah, mungkin itu yang disebut dengan konsep merdeka belajar dari sisi keuangan, Mbak. Gitu. Mungkin begitu penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Farman penjelasannya. Mbak Mei mungkin mau ditambahin Mbak Mei. Ya Mbak Ino, ini kan pertanyaan yang sudah bolak-balik muncul ya Mbak ya, terkait berapa sih besarnya honor yang diperbolehkan di setiap madrasah. Kalau di komponen ketentuan umum yang kemarin sudah kita singgung di 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Kebetulan saya sendiri yang menyampaikan Mbak di situ di nomor 6, bahwa batasan maksimalnya kan sebetulnya 30%, tetapi tidak menutup kemungkinan boleh lebih dari 30%, tapi dengan syarat harus ada surat rekomendasi dari Kankemenak Kabupaten Kota, kan gitu Mbak. Nah, surat persetujuan dari Kankemenak Kabupaten Kota inilah yang menjadikan dasar kita untuk menganggarkan honor tadi lebih dari 30%. Gitu. Dan otomatis Kankemenak pun juga tidak perlu mempersulit ya apa yang diminta oleh madrasah tersebut, karena madrasah juga otomatis harusnya memberikan alasan-alasan tertentu kenapa harus menganggarkan honornya lebih dari 30%, dan kebutuhan setiap madrasah kan juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Apalagi tadi kalau kita lihat madrasah tersebut hanya ada satu sumber dana, hanya bos saja, dan rombelnya pun juga hanya 3. Artinya kan madrasah ini bukan madrasah yang memang punya peserta didik yang banyak ya. Jadi honor memang menjadi reward utama lah untuk peningkatan kualitas mutu madrasah, Mbak. Itu saja Mbak mungkin. Ya, nah ini masih relevan nih Mbak nih. Berarti ini hal sama ya yang mungkin harus diambil nih. Tapi dia nanya nih, gimana cara mensiasatinya nih Mbak? Kalau madrasahnya ini swasta, baru 1 orang yang sudah tersertifikasi, sehingga alokasi dana bosnya tuh hampir 75% tuh habis dipakai untuk honor guru. Gimana cara mensiasatinya gitu Mbak katanya Mbak? Nggak perlu disiasati ya Mbak? Tinggal ngajukan ke Kemenak aja. Iya, kenapa harus disiasati? Kan diperbolehkan kalau misalnya kita punya anggaran bos itu 70% lah katakanlah untuk honor rutin, ya diperbolehkan. Yang penting ada persyaratan tadi terpenuhi, surat persetujuan dari Kankemenak Kabupaten Kota. Karena memang sifatnya kan kasuistik, Mbak. Setiap madrasah itu kasuistik ya. Kecuali kalau memang madrasah besar mempunyai siswa banyak dan anggaran bosnya hanya fokus untuk honor lah, ini kan tidak berimbang nanti dengan komponen-komponen bos yang kita terapkan dalam jenis. Oke. Lalu kemana sih Mbak minta surat permohonan persetujuan Kemenak tentang penambahan honor ini? Otomatis di penanggung jawab bosnya Mbak di kabupaten kota itu ada di Kasih Pendidikan Madrasah Kankemenak Kabupaten Kota Mbak, di masing-masing provinsi ya. Oke, jadi ini udah clear sekali ya Bapak Ibu mengenai honor guru. Ini memang ini juga di Madrasah Digital Care juga ini termasuk pertanyaan yang paling favorit nih. Ya, selalu bertanya untuk surat rekomendasi dalam juknis juga tidak kita tidak ada batasan bagaimana bentuk suratnya ya, atau template suratnya tidak ada. Artinya pihak Kankemenak Kabupaten sendiri boleh atau kita membebaskan lah bentuk surat seperti apa yang akan dibuat oleh Kankemenak Kabupaten Kota. Yang penting dasar dari atau alasan dari madrasah tadi lebih honornya atau kelebihan honornya itu disampaikan di Kankemenak Kabupaten Kota. Saya nambahkan dikit, Mbak. Ya, silahkan Kang Hamid. Oke. Ya, Pak Hamid, monggo Pak. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Mei. Di juknis memang kita tidak mengunci untuk swasta terutama ya. Kalau negeri kita kunci di 30, kenapa? Alasannya ke negeri rata-rata kan PNS semua gitu kan. Satu, yang kedua, kita juga harus paham bahwa
BOS itu dari awal ada, seingat saya, itu adalah untuk non-personalia. Artinya bukan untuk honor saja, bahkan lebih ke kegiatan untuk kegiatan siswanya. Nah, kasusnya seperti tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ine, kenapa harus seperti apa? Sekarang kebijakannya ada di Kemenag masing-masing. Kemenag wajib mengkaji, cukup nggak seumpamanya sampai 70%. Kegiatan yang lain seperti apa? Kalau sampai habis 70%, ternyata kegiatan kesiswaan tidak ataupun diabaikan, itu kan nanti berisiko juga dengan RKAM-nya. Karena di situ banyak program-program yang harus dan mau tidak mau dilaksanakan oleh madrasah. Oleh karena itu, koordinasi dengan kawan-kawan kita kabupaten adalah hal yang terpenting bagi ibu bapak yang ada di kabupaten kota. Itu saja tambahannya. Saya nambahin ya, bisa? Terima kasih Pak Hamid. Ya, Pak Farman silahkan. Ya, kalau terkait dengan tambahan terkait dengan tunjangan profesional guru ya, namanya tunjangan profesional guru. Jadi itu hakikatnya sebenarnya bukan buat tambahan penghasilan hari-harian gitu loh Mbak. Jadi bagaimana tunjangan itu diberikan agar guru tersebut tetap mempertahankan profesionalitasnya. Nah, kalau mempertahankan profesionalitasnya itu kan ada beberapa ketentuan secara umum ya. Yang pertama itu pendidikan berkelanjutan dan kompetensinya dipertahankan. Nah, itulah makanya dia diberi tunjangan profesional itu supaya nanti dia bisa tetap ikut kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari tunjangan profesional itu. Tapi kan secara ini konsep itu kan dalam penerapan kan berubah menjadi sebagai tambahan penghasilan harian bagi guru. Nah, mungkin untuk guru kan juga di dalam Dinkespost kan tidak diatur tuh kalau misalnya kalau dia sudah sertifikasi dapatnya cuma sekian. Nah, jadi diatur saja dengan kewajaran beban kerja dan kapasitas keuangan yang ada di madrasah masing-masing gitu. Supaya nanti misalnya kalau dia sudah bersertifikat porsi honor dari bosnya berapa, kemudian kalau dia beban kerjanya 1, 2, 3, 4, beban kerja honornya berapa, kalau beban kerjanya 1, 2 berapa, kan di dalam Dinkespost kan juga sudah ada beberapa tipe honor rutin, tipe honor berdasarkan beban kerja atau output, dengan tipe honor yang untuk operator yang di nomor 11. Jadi mungkin perlu diinikan lagi tentang konsep tunjangan profesional guru itu tadi, karena historisnya dan latar belakang diberikannya tunjangan profesional itu memang seperti itu gitu. Gitu Mbak Ina. Ya. Note Pak Farman ya. Jadi silahkan madrasah-madrasah mengambil kebijakannya seperti apa gitu ya. Jika memang butuh lebih dari 30% ya silahkan mengajukan ke Kemenag. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Farman tadi. Jadi silahkan juga diperhitungkan beban kerjanya seperti itu ya. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik juga, tidak ada yang merasa diberatkan dan lain sebagainya, tapi juga tidak melanggar aturan, mungkin seperti itu ya. Nah, sedikit Mbak Ine. Monggo, Mbak Fia. Iya, sedikit menambahkan dari tadi pendapat Mbak Mei, Kang Hamid, sama Pak Farvan terkait dengan pembayaran untuk tunjangan guru di madrasah. Memang dibutuhkan di sini adalah kemampuan manajerial sang kepala madrasah ya Mbak Ine ya, dalam mengatur untuk pembayaran atau komponen-komponen biaya yang akan disusun untuk direncanakan dalam penggunaan anggaran dana BOS tersebut. Saya selalu mengatakan kepada kepala-kepala madrasah di kabupaten-kabupaten di Sulsel yang Mbak Ine, bahwa kita menyusun penganggaran berdasarkan komponen biaya yang ditetapkan oleh Juknis sesuai dengan peraturan keuangan itu jangan berdasarkan keinginan, tapi harus berdasarkan prioritas atau skala kebutuhan yang utama di madrasah. Oke lah, memang kesejahteraan tidak bisa ditampik yang Mbak Ine. Kita tidak bisa menutup mata, apalagi untuk yang madrasah swasta yang memang notabene 80% madrasah swasta itu memiliki guru non PNS di madrasah. Tapi namun beliau-beliau itu para pendidik datang ke madrasah dengan ikhlas mendidik, memberikan pengajaran kepada siswa-siswa
yang menghasilkan anak didik yang mampu berkarya. Nah, namun seperti itu Mbak, yang saya katakan tadi bahwa kita harus mempunyai kemampuan sebagai kepala madrasah untuk dalam hal sebagai manajerial operasional menyusun sebaik mungkin, karena kebutuhan di madrasah bukan hanya habis untuk pembayaran di honor saja. Saya rasa ya kebutuhan atau pembiayaan komponen yang harus diperhitungkan mulai dari komponen pertama sampai 15 itu kan harus diperhitungkan juga. Jadi jangan sampai semua terpusat hanya dengan pembayaran honor. Mungkin begitu Mbak Indah. Ya, terima kasih Mbak. Banyak. Ya, setuju sekali ya. Nah, ini ada nih juga, kalau tadi kita ngomongin soal guru, sekarang untuk pengelola BOS nih, banyak banget nih yang nanya. Untuk pengelola BOS, kemudian untuk operator data, ini tuh gimana sih cara penghonorannya? Boleh nggak sih kalau guru merangkap sebagai pengelola BOS, juga boleh dikasih honor, terus kalau dia jadi bendahara BOS, dan apakah tim pengelola BOS dan operator ini boleh lebih dari 1 orang? Monggo Pak Hamid mungkin bisa ditanggapi Pak. Oke, Mbak Ina dan Mbak Pia, Mbak Mei, Mas Parman dan lain-lain, Ibu Bapak semua kepala madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Sebetulnya di Juknis sudah ada ya, sudah jelas bahwa untuk operator dulu lah, saya berbicara operator, tadi berbicara honor guru. Operator, sebetulnya di situ adalah TU. Kalau dia seorang TU, dikasih tugas sebagai operator, dia tidak boleh dapat double akunting pembayaran honornya. Dia sebagai TU, dia operator nggak ada. Yang diperbolehkan di Juknis adalah operator yang sifatnya outsourcing. Contohnya seperti ini. Ketika penginputan data emis, karena operator di madrasah cuma 1, di situ kan madrasah itu ada data emis, ada data simpatika, sekarang tambah lagi ya, dan lain sebagainya, apalagi di madrasah negeri, bila pelaporan keuangan juga banyak. Nah, ketika itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang operator ataupun PU yang memegang sebagai operator, maka diperkenankan dalam Juknis itu kita untuk mengangkat, memberikan tugas kepada seseorang yang diangkat sebagai tenaga outsourcing. Intinya, kalau dia sebagai operator yang melekat di madrasah, tugasnya sebagai operator juga, dia TU, dia hanya boleh digaji hanya 1 sebagai tata usaha saja. Tapi kalau dia hanya sebagai tenaga outsourcing, dia mendapat imbalan sebagai tenaga outsourcingnya dan dibayarnya hanya per 3 bulan ataupun 6 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebetulnya pertanyaannya menarik. Bagaimana kalau guru menjadi tim BOS? Honornya ada apa enggak? Nah, di Juknis kan sudah jelas ya, honor tim itu tidak bisa dibayarkan. Di Juknis cara berbicara, kalau kita, pokoknya hari ini kita berbicaranya Juknis aja. Nah, walaupun kedepannya kita nggak tahu apakah ada perubahan dari pihak kawan-kawan di pusat apa tidak, tetap akan kita kaji ulang. Walaupun pada dasarnya, guru itu tusinya adalah pengajar. Ketika dia dikasih beban untuk mengajar, terus dia dikasih beban tambahan sebagai operator ataupun bendahara, kadang banyak ya kalau di swasta, dia guru tapi dia bendahara, itu hal yang biasa Mas Parman itu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dihindari untuk double akunting. Karena kita mah berbicara Juknis aja lah, Juknisnya tidak boleh, kecuali nanti seumpamanya ada revisi di Juknis, tim itu boleh dibayar honornya, asal jangan yang sifatnya tusi. Itu lain lagi berbicaranya. Tapi selama tusi itu orang-orang TU ya, harus digarisbawahi. TU, bendahara, kaur TU, operator, itu adalah sudah tusinya dia, itu tidak boleh ada pembayaran double akunting. Tapi kalau di luar double akunting, ini yang harus nanti kita bicarakan lagi seperti apa. Makanya saya hanya berbicara di Juknis sampai saat ini 2021, karena baru ada tim BOS lagi di madrasah, itu adalah tidak bisa dibayarkan. Nah, terkait jumlahnya, jumlah timnya berapa? Jumlah tim sebetulnya nggak usah banyak-banyak. Orang kerjanya cuma paling bendahara, TU, operator, nambah-nambah yang lain malah ribet nanti gitu kan. Kalaupun seumpamanya nanti ada perubahan Juknis, ada honor diperbolehkan, malah nambah uang bosnya habis nggak karuan, kan sayang. Lebih baik timnya yang betul-betul mau kerja, mau membantu lembaga dalam pengelolaan
anggaran BOS baik secara EDM ataupun RKM nanti berjalan. Itu saja Mbak Ina. Terima kasih. Ya, Pak Amit, mungkin ada yang ingin menanggapi nih. Ini juga banyak sekali nih yang ini juga pertanyaan klasik ya, Mbak Mei ya. Gimana kalau orang merangkap jabatan seperti ini? Mbak Fia mungkin mau menanggapin Mbak, gimana? Ya, Mbak Ina, saya terus sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Hamid terkait dengan personality di madrasah. Haknya mendapatkan satu job untuk rutin ya, pembayaran rutin di madrasah itu. Selebihnya untuk penerimaan honorarium yang lain itu mungkin bersifat outsourcing atau dalam bentuk kegiatan. Karena sejatinya misalnya kasus ya Mbak Ina ya, dalam satu madrasah, notabene misalnya ini operator emis. Operator emis adalah tusi utamanya adalah seorang guru, notabene dia adalah guru. Meskipun dia non PNS, tapi misalnya dia sertifikasi, cuman karena mempunyai kemampuan yang lebih daripada teman-teman yang lain di madrasah, sehingga dia ditunjuk oleh kepala madrasah, dia mampu di bagian IT, sehingga dia ditugaskan untuk menghandle aplikasi pengerjaan online. Contoh spesifik misalnya operator emis. Nah, untuk kasus yang seperti ini sudah di Juknis sudah sangat membantu sekali, sudah sangat jelas dikatakan bahwa untuk membayarkan honor rutin sebagai guru itu kan sudah jelas, itu sudah ada ya Mbak Ina ya, untuk pembayaran honor rutin sebagai tusinya dia sebagai guru, itu tupoksi utamanya yaitu sebagai guru. Namun karena dia mengerjakan pekerjaan atau jobnya ganda, double, sebagai operator pula, sehingga dibayarkan dia secara lepas atau outsourcing sebagai operatornya. Nah, itu sudah sangat jelas terpampang di Juknis yang 2021 yang mungkin dalam hal ini Mbak Mei juga yang ikut nyusun di situ, ini sudah sangat bagus. Juknisnya sudah membenarkan untuk kita melakukan pembayaran di madrasah meskipun jobnya ganda, namun redaksinya mungkin yang berbeda ya Mbak Ina. Satu, pembayaran honor rutinnya karena dia sebagai guru, tusinya adalah sebagai guru, dan yang kedua pembayaran secara outsourcingnya itu karena dia bekerja sebagai operator. Saya rasa seperti itu, Mbak Ina. Ya, makasih Mbak Fia. Ini ada nih yang berkomentar nih Pak Habibi Ahmad melalui live streaming YouTube ya. Kalau ketentuan honor hanya seperti itu, tidak diatur lebih spesifik, jelas akan ada pertanyaan terus-menerus. Karena akan tergantung selera dari kepala madrasah. Nah ini kalau menurut saya ini relevan dengan yang tadi disampaikan Mbak Fia ya, bahwa ya disitulah tantangannya menjadi kepala madrasah harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, termasuk untuk menentukan itu tadi. Jadi bukan soal selera Pak ya, jadi bukan tidak tidak dengan unsur subjektivitas gitu, misalkan guru A, guru B dikasih lebih banyak daripada guru C, D dan lain sebagainya, tapi memang di situ kemampuan manajerial seorang kepala madrasah itu di-challenge betul-betul nih bagaimana dalam menentukan honorarium staf di bawahnya dalam mengelola madrasah tersebut gitu ya. Jadi memang seperti itulah nanti challenge-nya di situ. Kan ada pengawasan juga dari Kankemenak ya, Mbak Fia ya, sehingga penggunaan anggaran ini pun juga nantinya ada di audit juga kan ya, sehingga saya rasa tidak 100% karena selera kepala madrasah. Sekarang nih ngomongin biaya-biaya lain nih, Bapak Ibu sekalian. Misalkan ada transport untuk kegiatan les sore, untuk pemantapan materi persiapan AKM, boleh nggak dibayarkan transportnya? Ngambil uang ke bank, boleh nggak dibayarkan transportnya? Kayak gitu. Terus boleh nggak dana BOS untuk transport siswa yang rumahnya jauh? Tuh, seperti itu. Monggo silahkan, siapa yang mau menanggapi dulu? Mas Firdi, mau nanggapin dulu Mas? Coba lanjut deh Mbak Mei dulu atau nanti saya tambahkan. Ya, boleh Mbak Mei, boleh ditanggapi Mbak, ini soal transport ini Mbak Mei. Ya, kemarin di waktu pertama itu di ketentuan umum sudah ada Mbak di Juknis BOS kita ya di bab 4 bahwa transport itu boleh dibayarkan tapi sifatnya kita harus melihat dulu. Kalau untuk siswa tadi kan, untuk siswa secara rutin, nah ini kayaknya
kurang sinkron dengan kondisi di lapangan gitu ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan dari Pak Farman bagaimana dalam di Juknis. Mohon maaf suara. Pak Farman mungkin tambahkan Pak ya. Ya, bisa diulang pertanyaannya Mbak. Kalau dana BOS ini boleh nggak sih Pak untuk biayai transport Pak? Misalkan guru mau ngasih pelajaran tambahan, persiapan AKM, misalkan sore hari harus ke sekolah lagi, terus ke bank seperti itu, atau buat siswa yang rumahnya jauh seperti itu Pak. Ya, oke. Sebenarnya kan di dalam Juknis BOS di item berapa itu ya, terkait dengan kegiatan remedial dan segala macamnya kan sudah ada alokasi biayanya Mbak. Itu nanti coba dicek lagi itu alokasi biayanya apa saja. Nah, kalau untuk yang siswa miskin harusnya bisa diberikan ke siswa miskin. Nah, cuma nanti coba dicek lagi dengan Pak Firdi apakah untuk siswa miskin sudah di cover dengan kartu Indonesia Pintar, karena nggak boleh juga kan overlap itu. Kalau aturan lama tuh sebenarnya masih dibolehkan. Kalau untuk memberikan transfer itu kan bentuknya juga macam-macam tuh dulu ya. Bisa dengan membayarkan ojeknya, bisa dengan membelikan sepedanya. Malah dulu di Papua itu membelikan perahu Mbak, gitu untuk transport siswa miskin. Nah, cuma nanti coba dicek lagi dengan aturan kartu Indonesia Pintar. Karena dulu kan belum ada kartu Indonesia Pintar. Nah, sekarang sudah ada kartu Indonesia Pintar. Apakah itu nanti overlap dengan di situ? Kan kita juga kan sudah ada juga biaya siswa miskin. Nah, jadi biaya-biaya itu jangan sampai juga overlap gitu. Nah, terkait dengan biaya transport tadi ke bank, ke ekstrakurikuler, ke dari rumah ke kegiatan tambahan belajar tambahan. Ya. Nah, itu apakah tusi dari gurunya memang melakukan remedial dan enrichment, kan itu kembali lagi ke tusi Mbak. Dan kalau dia guru ASN, harusnya kan itu sudah include di dalam tusinya dia, gitu, melakukan tugas remedial dan pengayaan. Nah, kaitannya ke situ lagi. Kalau dia nanti misalnya guru non ASN, kembali lagi kan komposisi honor berdasarkan beban kerja, yang harusnya di situ include di dalamnya adalah biaya-biaya tadi gitu, untuk biaya transportnya, untuk konsumsinya. Harusnya di situ yang disebut Mbak Pia tadi, karena kan sekarang kepala madrasah itu memang disebutkan sebagai manajer, jadi dia memang harus visioner, maksud juga melihat itu. Juga biaya-biaya mau ke bank, itu kan bagian dari tusi. Nah, lihat lagi dia melekatnya di mana. Memang harusnya idealnya yang menjadi penata usaha BOS itu kan bukan guru, tapi memang staf yang didedikasikan untuk menata usahakan BOS, supaya nanti nggak bingung nih guru merangkap lagi nanti honornya gimana, kan kaitannya kan ke situ. Nah, khususnya itu yang MI itu, kalau di sekolah reguler tuh di SD, karena kan memang tidak ada TU mereka. Nah, nanti tinggal lihat kalau MTS sama MA kan harusnya ada TU-nya, ada staf TU, harusnya jangan dirangkap guru. Karena kalau kita lihat dari historis kan tim manajemen BOS kan hanya ada 3 Mbak, secara garis besar. Yang pertama itu kepala sekolah atau kepala madrasahnya, kemudian bendahara BOS, dan satu lagi kan komite madrasah. Jadi simpel aja seperti yang kata Pak Hamid tadi, jangan banyak juga gitu. Nah, yang sering terjadi itu kan motivasinya karena mungkin itu juga nggak tahu juga ya, karena akhirnya muncul pertanyaannya lebih ke honor gitu. Jadi dengan merangkap-rangkap itu bisa honornya rangkap-rangkap, nggak boleh lagi double counting gitu Mbak. Gitu. Jadi memang harus diformulasi dengan konsep honor yang lebih menyeluruh berdasarkan beban kerja. Nah, mungkin dari situ nanti akan bisa kelihatan itu siapa yang beban kerjanya berat, beban kerjanya ringan. Dan juga idealnya memang kalau dia bukan, harusnya jangan diambil dari guru. Kalau dipaksakan juga guru, terus dia dikasih honor, ya mendingan sekalian cari saja staf honor gitu untuk
dana BOS. Artinya dia bisa diberikan honor sebagai tim penatausahaan bosnya gitu. Karena dia non ASN, daripada memaksakan guru yang dia ASN misalnya gitu. Gitu, Mbak. Ya, Pak Farman. Boleh nambah sedikit? Ya, boleh silakan, Mbak. Iya, sedikit nambah saya pendapat dari Mbak Mei sama Pak Farman selaku suhu dari ini Aircam. Nah, terkait dengan pertanyaan netizen yang menyangkut bagaimana apakah boleh diberikan transport untuk kegiatan les-les, terus yang kedua apakah pengambilan ke bank, penarikan dana BOS, terus yang ketiga untuk siswa miskin. Nah, di Juknis untuk 2021 ini kan sudah terpampang di poin item pembiayaan 11 bahwa untuk satu transport untuk pencairan dana BOS dalam hal ini boleh kepala madrasah dan bendahara, Mbak Indah. Ya, ini memang realita keadaan di madrasah di kabupaten kota kami, khususnya saya di Sulsel. Ini rata ada penggunaan seperti ini karena lumayan dari jarak dari madrasah ke bank penyalur untuk dana BOS itu lumayan agak jauh, Mbak. Nah, makanya karena sejalan dengan yang tercover di dalam Juknis bahwa boleh diberikan transportasi dengan syarat adalah membuat surat tugas, ada daftar penerimaan, narasi perjalanan, serta dokumentasi di bank mungkin. Nah, itu yang dilakukan sama teman-teman di Sulsel, Mbak Ina. Ini sudah dikuatkan dari Juknis. Nah, terus yang kedua terkait dengan pemberian transport untuk kegiatan les. Saya rasa kita harus bijak di sini untuk menempatkan mana yang boleh diberikan transport dan mana yang tidak, atau mana yang boleh untuk transport saja ataupun mana yang untuk honor boleh. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Farman, bahwa melihat lagi, kembali lagi dari tusinya si guru tersebut. Nah, kalau misalnya untuk kegiatan les, yang mana kegiatan les ini kan mungkin saja diberikan pada hari atau waktu atau jam wajibnya. Jam wajib atau sudah masuk di tusinya guru tersebut. Nah, otomatis meski tanpa memberikan les di madrasah, bisa jadi memang karena wajib dia datang di madrasah. Jadi mungkin nggak boleh ya dikasih transport karena memang sudah tusinya dan memang sudah kewajibannya untuk datang di madrasah tersebut tanpa harus atau ada agenda untuk memberikan les pada hari tersebut. Gitu loh, Mbak Indah. Nah, terus yang ketiga, mungkin karena pemberian transport untuk siswa miskin, itu seperti yang dikatakan tadi lagi-lagi oleh Pak Parman bahwa kita harus melihat lagi apakah siswa tersebut sudah mendapatkan bantuan siswa miskin atau enggak, karena takutnya double pendapatannya dari bantuan siswa miskin itu apa yang diperoleh dari apa-apa item yang dari BSM yang diberikan kepada siswa tersebut. Jangan sampai seluruhnya habis tanpa ada perbandingan bahwa ini yang dikasih ini sehingga muncul pengeluaran yang berganda. Seperti itu, Mbak Ina, mungkin cukup. Nambahkan dikit ya Mbak Ina ya, kesimpulan dari Pak Farman sama Mbak Via ini. Jadi untuk transport itu Mbak, transport itu based on kegiatan Mbak. Jadi dalam setiap komponen kita di Juknis memang diperbolehkan untuk penggunaan transport, tetapi berdasarkan kegiatan, bukan rutinitas. Itu yang pertama. Yang kedua, transport ini bisa dibayarkan jika kita keluar dari instansi kerja kita, jika kita bepergian, gitu. Dan bukan, sekali lagi bukan sebuah rutinitas di sini. Dan yang ketiga tadi untuk menyikapi siswa miskin atau transport untuk siswa miskin ini bisa kita usulkan dalam program Indonesia Pintar, Mbak. Itu saja Mbak mungkin. Ya, Mbak Mei. Makasih Mbak Via dan Pak Farman. Nah, ini tadi ada pertanyaan nih juga nih soal apa sih, boleh nggak sih dana BOS ini dipakai untuk hal sebagai berikut ini. Pertama, bayar listrik. Tapi atas nama meterannya itu yayasan, bukan madrasah. Itu boleh apa enggak? Terus kedua, kalau itu listriknya pas prabayar ya. Prabayar itu kan nggak tahu nih bakal mengeluarkan berapa dalam setiap bulannya. Itu terus cara menganggarkannya seperti apa gitu ya. Dan kemudian kalau untuk membayar BPJS kesehatan, untuk membayar BPJS ketenaga kerjaan boleh apa enggak? Seperti itu, Mbak. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Hamid.
Pak Hamid, halo, audionya. Oh, Pak Hamid, apakah terlempar dari... Oh iya, Pak Hamid terlempar dari Zoom ini. Boleh ditanggapi dulu, Mbak Via? Boleh nggak sih Mbak bayar listrik, tapi atas namanya yayasan, terus kalau prabayar kayak gimana nih nganggarinnya gitu kan, belum tahu nanti habisnya berapa, seperti itu. Buat BPJS Ketenagakerjaan juga boleh atau enggak? Silakan Mbak Via. Ya Mbak Ina, saya rasa untuk pertanyaan yang gini, misalnya apa boleh untuk listrik yang notabene KWH-nya punya yayasan. Nah, itu dilihat dulu lah Mbak Ina, madrasah tersebut bergandeng enggak dengan yang yayasan yang di madrasah, lokasi madrasah tersebut. Kan biasanya satu madrasah nih memang yang yayasan ya, ada kantor yayasan di sebelahnya, di sebelah bergandengan dengan madrasah tersebut. Namun KWH yang dimiliki oleh madrasah itu ya memang tercatatnya yang punya yayasan aja. Nah, jadi madrasah ikut menggantung rekeningnya ke yayasan tersebut. Nah, kalau itu saya rasa boleh. Tapi jika menggantungnya tidak satu ini mungkin adu rancu kayaknya ya, mungkin seperti itu. Terus yang kedua apa tadi ya, BPJS. Waduh, ini BPJS gimana nih? Mungkin Mbak Mei boleh nambah nih sebagai suhunya yang nyusun Nano Juknis. Aduh gimana nih Mbak yang BPJS? Lama-lama semuanya diminta operasionalnya dana bos lagi kalau kayak gini nih. Ini Mbak Mei dinambah dong. Ya, silakan Mbak Mei. Gimana Mbak Mei? Iya Mbak, terkait BPJS memang di komponen sudah saya lihat satu persatu ya, memang belum ada, jadi tidak kita respon dulu ya di tahun ini. Semoga nanti di tahun 2022 bisa kita usulkan dalam penyusunan Juknis BOS untuk komponen pembayaran BPJS. Karena BPJS Ketenagakerjaan ini kan nanti luas Mbak ya, mungkin tidak hanya kepala madrasahnya, tapi seluruh stakeholder dalam madrasah itu. Ini kan cukup besar nanti dananya, dan dana BOS kita akan terkuras cukup banyak nanti. Gitu. Terus tadi terkait listrik tadi benar yang disampaikan Mbak Via ya. Jadi biasanya kan dalam satu yayasan itu mencakup beberapa madrasah. Jadi ada mungkin aliyah, sanawiyah, dan ibtidaiyah. Nah itu satu Mbak, jadi jangan sampai double. Kalau memang atas nama listriknya tadi yayasan, nggak apa-apa, nggak masalah, sah dibayarkan dengan dana BOS. Tetapi jika istilahnya, gardunya mungkin ya, gardunya hanya satu, itu gabung antara MTS dan MI, jangan sampai double. Nanti di MA bayar, MTS bayar, MI bayar lagi lah, itu jangan sampai ya. Jadi jangan sampai ada double accounting aja. Makasih Mbak itu. Ya, silakan Mbak. Iya. Komponen penggunaan dana BOS di poin 9 ya itu adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Di dalam komponen ini ada 3 item yang boleh dibelanjakan oleh madrasah, yaitu pertama adalah belanja bahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan non operasional yang dihasilkan yang berhubungan dengan output PPDB. Contohnya konsumsi ATK dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah jenis belanja honor output kegiatan atau honor tidak tetap yang dibayarkan oleh panitia yang melaksanakan PPDB. Terus yang ketiga, selanjutnya itu adalah belanja jasa yang digunakan untuk membayar jasa layanan PPDB online. Juga boleh untuk jasa psikolog jika lembaga madrasah menggunakan psikolog atau mengadakan uji tes psikotes bagi siswa yang peserta didik baru yang akan diterima. Itu mungkin. Terus selanjutnya adalah jenis komponen penggunaan dana BOS yang ke-10, masih rangkaian dari item penggunaan dana BOS yang ke-9 adalah PPDB. Selanjutnya masa ta'aruf siswa madrasah atau dalam hal ini lebih dikenal dengan matsama. Jenis belanja dalam item ini pun juga sama, masih tetap ada peruntukan untuk belanja bahan jika memang ini terdapat hal yang dibutuhkan oleh madrasah dalam pemenuhan pelaksanaan kegiatan matsama. Terus yang kedua adalah belanja honor output kegiatan jika
terdapat kegiatan yang sifatnya insidentil ya, atau bukan secara terus-menerus, tapi berbasis output kegiatan. Nah, itu honor kegiatan. Nah, selanjutnya adalah belanja jasa profesi, yang mana diberikan untuk jasa profesi bagi pembicara atau narasumber yang digunakan dari luar madrasah atau luar instansi Kementerian Agama jika itu diperlukan. Nah, selanjutnya adalah komponen penggunaan dana BOS yang ke-11. Nah, ini banyak nih Mbak Ine, seperti yang Mbak Ine tadi katakan bahwa Indonesia mungkin madrasah karena dia lebih sifatnya mengumum dan memang penggunaannya banyak di dalam sini. Biasanya ini pengalaman di kepengelolaan dana BOS bengkaknya di sini nih, anggarannya madrasah pengeluarannya di sini nih. Ini di sini di item ke-11 yaitu pengelolaan madrasah itu ada 12 item penggunaan, yang mana bahan habis pakai pertama untuk pembelajaran administrasi dan layanan umum. Terus yang kedua adalah belanja keperluan perkantoran sebagai bahan persediaan. Terus yang ketiga komponen pembelian alat absensi atau fingerprint yang digunakan di madrasah untuk absensi. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat pembelian alkes untuk penyediaan UKS di madrasah biasanya seperti itu. Jenis komponen selanjutnya yang kelima adalah pembiayaan rapat internal madrasah. Namun ini harus sesuai dengan standar biaya masukan di tahun anggaran berjalan. Kita harus mengacu ke situ. Selanjutnya adalah komponen pembayaran transportasi, pengambilan dana di bank oleh madrasah jika itu madrasah lokasinya jauh dan memerlukan waktu untuk sampai ke bank dalam pencairan. Selanjutnya yang ketujuh adalah transportasi dalam rangka pelaporan dana BOS, apakah ke Kanwil atau ke Kemenak setempat. Terus yang ke-8 adalah pengembangan inovasi madrasah. Contohnya kegiatan madrasah sehat, madrasah ramah anak, madrasah adiwiyata, yang memang madrasah pada umumnya melakukan ini sudah teraplikasi dan terimplementasi di madrasah. Mereka melakukan itu. Terus yang selanjutnya komponen pembiayaan yang ke-10 adalah pelaksanaan pengelolaan madrasah melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama. Nah, di sini beragam nih aplikasi untuk kita Kementerian Agama, sangat banyak Mbak Ine, mulai dari EMIS, Erkam, SIM, Sapras, Simpatika dan lain-lain bla bla bla. Banyak pokoknya aplikasi yang kita kelola untuk Kementerian Agama. Selanjutnya jenis komponen pembelanjaan untuk pembayaran honor, pembayaran honor untuk operator aplikasi di madrasah. Nah, ini yang sering diteriakan oleh madrasah nih terkait dengan pembayaran honor, karena memang tidak bisa ditampik bahwa operator di madrasah, operator aplikasi di madrasah itu sangat menentukan manajemen pengelolaan di madrasah, karena jika tidak ada operator maka mungkin pengelolaan di madrasah itu bisa dianggap pincang ya Mbak Ina ya. Jadi peran serta operator di madrasah itu memang betul-betul sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah poin yang terakhir untuk di komponen 11 ini adalah pembelian atau penyediaan madrasah yang ada di daerah terpencil, untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya atau peralatan pendukung lainnya, substansinya adalah termasuk biaya perawatan untuk di madrasah atau perbaikan ya. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari slide yang kami bawakan untuk komponen pembiayaan dari 9 sampai 11. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ina untuk didiskusikan. Ya, makasih ya. Mbak Ina. Sama-sama Mbak Fia. Ya, luar biasa informasinya cukup jelas ya Bapak Ibu. Ternyata
setelah saya dengarkan ini komponen-komponennya, ternyata itu komponen 11 tuh paling banyak ditanyakan itu, baik lewat MDC, sosial media, email, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum menjawab ke situ ya, saya pengen minta tanggapan gitu terkait tadi apa yang disampaikan oleh Mas Doni sebelumnya, bahwa nanti kan kemungkinan akan diusahakan bahwa dana BOS ini cair di minggu pertama atau kedua bulan Maret gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak dari madrasah yang menanyakan, kami saat ini dari Ibu Sri Bidayah, saat ini kami sudah merealisasikan pembayaran honor GTT PTT bulan Januari 2021. Di RKAKL kami, komponen honor GTT PTT ada di standar pembiayaan. Tapi pada waktu buka pas BIMTEK kemarin untuk belajar honor GTT PTT bukan di standar tersebut. Kalau untuk menyesuaikan dengan IRKAM, kami harus mengajukan revisi anggaran dulu. Sementara harus segera maju SPMGU. Nah, bagaimanakah langkah apa yang harus diambil seperti itu? Nah, ini mungkin Pak Farman bisa langsung menanggapi, Pak Farman. Ya, baik, makasih Mbak Ina dan Bapak Ibu sekalian. Ya, memang kita memang belum mapping ya antara pengelompokan akun yang ada di RKAKL dengan yang ada di RKAM. Nah, itu rencananya baru mau akan dilakukan di RKAM versi 2. Ya, nanti RKAM itu sendiri akan bisa langsung menghasilkan RKAKL yang sudah termapping gitu. Nah, jadi sekarang caranya mungkin disesuaikan dengan klasifikasi masing-masing saja dulu gitu. Jadi manual saja. Misalnya kalau di RKKL dia masuk ke kelompok apa tadi? Kelompok apa tadi Mbak? Yang di RKKL? Ini ya Pak, GTT PTT. Ya, masuk ke standar apa? Pembiayaan. Masuk standar pembiayaan. Sementara di apa tadi di RK masuk mana tadi? Saya juga lupa. Di RK cuman beda, nggak apa? Beda. Oke, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi konversinya manual aja dulu. RKAM biar saja klasifikasinya dengan RKAM. Kemudian RKKL biar saja klasifikasinya dengan RKKL. Jadi jangan dipaksakan gitu. RKKL-nya ngikut ke RKAM-nya gitu. Karena ini kan juga belum link ya. Nanti itu yang menjadi salah satu kerjaan kita nanti nih. Di RKAM versi 2. Dan saya juga kemarin sudah usul juga dengan Pak Fakih, project manager kita, supaya nanti karena RKAM versi 2 ini kan nanti akan lebih membumi, istilahnya lebih membumi itu artinya sudah mulai masuk ke dokumen penatausahaan keuangan negara, mulai dari RKKL, DIPA, aset, SIMAK BMN, link nanti akan match ke situ semua sampai jadi laporan madrasah. Saya usul teman-teman seperti Mbak Mei, Mbak Via, Udah Hamid, yang memang ya hari-harinya kerjanya di situ gitu. Jadi nanti itu nanti menjadi bagian dari tim pengembang. Dan juga nanti videonya nggak hanya video saya nanti yang muncul, ada video Mbak Via, Mbak Mei, biar lebih seger, jangan Pak Farman terus yang muncul gitu. Wah, lebih berwarna ya nanti tappingnya ya, narasumbernya banyak. Dan insya Allah itu Pak Fakih udah setuju. Jadi yang sekarang solusinya mungkin gitu aja, manual saja dan biarkan saja as it is sesuai dengan klasifikasinya masing-masing dulu. Mungkin begitu Mbak solusinya. Iya, ya. Kemudian nih ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi juga nih sama Mbak Mei nih ya. Mbak, untuk madrasah negeri ini kan kaitannya dengan aplikasi IDM dan RKAM, pencairan dana BOS-nya kan lebih awal dibandingkan swasta, sehingga pembelanjaan sudah bisa dilakukan, sementara belum membuat rencana anggaran di aplikasi RKAM. Beda dengan swasta yang nanti Maret baru cair, artinya rencana anggaran sudah bisa dibuat dulu nih di aplikasi RKAM. Bagaimana posisi madrasah negeri di aplikasi RKAM? Mohon pencerahannya dari Asis Rani. Gimana Mbak Mei tanggapannya Mbak? Ya, makasih Mbak Ina. Sama seperti yang disampaikan Pak Farman tadi ya Mbak Ina ya, terkait RKM atau yang belum menginput di aplikasi RKAM pada madrasah negeri,
Nanti untuk penginputannya sifatnya manual ya, tinggal menginput RKAKL mereka, atau RKAKL itu kan sebetulnya lanjutan dari RKAM. Mereka sebelum membuat RKAKL, toh mereka harusnya sudah punya RKAM versi manual atau versi Excel-nya. Nah, dari versi Excel itulah nanti dituangkan dalam aplikasi RKAM, Mbak. Dan tadi seperti yang mereka buat agak berbeda dengan aplikasi RKAM, itu sebetulnya sudah tercover Pak Farman. Dalam setiap standar itu ada kegiatan-kegiatan yang subkomponen ya, di komponen biaya itu sudah mengcover semua kegiatan yang disampaikan tadi terkait apa tadi honor GTT ya. Tadi itu juga ada di standar lainnya kok, nggak hanya ada di standar pembiayaan saja. Itu Mbak Ina. Saya rasa lebih mudah, sama saja Mbak prosesnya baik negeri maupun swasta. Ya, ya. Oke Mbak, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Tambahan ya di apa namanya medsosnya Madrasah Reform di Facebook itu juga ada permintaan dari madrasah dari mana ya, kalau nggak salah dari Jawa Tengah atau ya, dia minta soft file terkait RKAM versi manual ya, yang mungkin nanti kita kirim ke Live Agent, bisa di share di mana itu, di Madrasah Reform ya. Ya, gitu. boleh, Makasih, boleh. Mbak Ina. Nanti Bapak Ibu yang, ya, makasih Mbak Mei. Nanti Bapak Ibu yang membutuhkan form RKAM manual, nanti mungkin bisa kontak ke kontak ke Live Agent Madrasah Digital Care ya, nanti akan kita sampaikan file yang dari Mbak Mei dan Pak Farman. Ya, terus tapi ngomong-ngomong nih, ada juga nih pertanyaannya. Jadi IRKAM ini kapan bisa diaksesnya gitu, Pak Farman? Ya, jawabannya ya yang menunggu jawaban Mas Doni tadi. Kalau alokasi bosnya sudah final, itu nanti akan segera diinput ke portal bos. Nah, nanti dari portal bos, teman-teman di madrasah yang sudah bisa login RKAM, tinggal klik menu untuk tarik data. Tarik data untuk alokasi bos, nanti otomatis dia akan muncul gitu. Kalau yang sekarang kan waktu latihan kan sudah ada alokasinya karena memang kita input dari RKAM. Nah, kalau yang nanti itu memang diintegrasikan ke portal bos. Jadi ada menu kliknya nanti. Nggak repot, nanti ada menu klik, di situ ada penjelasan untuk memasukkan data alokasi bos. Silahkan klik menu tarik data. Nanti otomatis itu akan muncul gitu. Oke, jadi memang ini satu rangkaian proses ya Pak Farman ya. Jadi kalau alokasi dananya belum masuk ya otomatis belum bisa diakses juga, karena itu yang paling utama tuh ketahuan dulu berapa alokasi dananya gitu. Bapak Ibu semua sabar ya, nanti yang kepengen nyobain real IRKAM setelah alokasi dana bosnya masuk di awal Maret nanti. Ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke tanya jawab dengan pokok bahasan di minggu ini. Mungkin Mbak Fia bisa ikut jawab. Mbak Fia tadi tuh di komponen penggunaan anggaran yang 11 itu ya Mbak, soal honor-honor operator dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak, kalau guru merangkap jadi operator terus, atau kalau merangkap wali kelas seperti itu bisa nggak sih ada honor-honor tambahan, Mbak? Ya, makasih banyak Mbak Ina. Saya rasa kayaknya kemarin sempat selentingan nih dibahas juga nih di minggu kemarin ya Mbak Mei ya, Mas Farman, terkait dengan pembayaran honor guru, gimana jika dia mempunyai job ganda nih Mbak Ina. Dia sebagai guru pula, dia juga sebagai operator, yang saya katakan bahwa di Juknis Dana Bos itu kan sudah sangat jelas bahwa terkait dengan honor bulanan atau rutin diberikan kepada guru itu punya, karena terkait dengan tusinya sebagai pendidik, pastinya menerima honor rutin ya per bulan ya dari sebagai GBPNS. Nah, terkait karena dia bekerja sebagai operator, misalnya berfungsi ganda, double job nih, di Juknis kan sudah dikatakan juga bahwa membayar kelebihan dari
selain dari tusi sebagai guru bisa dibayarkan secara outsourcing atau lepas. Nah, jadi dalam satu personality di pengelolaan di madrasah itu, otomatis kan kalau dibayarkan bulanannya sebagai guru, terus dibayarkan pula honor bulanannya sebagai operator, nanti terus sumber dananya sama-sama cuma dari bos, kan double accounting ya, Mbak ya. Jadi di Juknis sangat jelas tuh dikatakan tuh bahwa terkait dengan pembayaran honor rutin hanya mendapatkan satu kesempatan untuk dibayarkan rutinnya. Nah, Mbak Mei, sebelumnya juga saya ingat tuh menjelaskan minggu lalu bahwa nggak ada honor-honor yang lain jika sudah mendapatkan honor yang ini. Tapi terkait dengan jumlahnya itu yang dilebihkan dari jenis kerjaan berdasarkan jenis pekerjaan tambahannya ya. Karena nggak mungkin lah beban kerjanya ya. Ya, beban kerjanya. Nggak mungkin lah orang yang guru yang tidurnya cepat dengan guru yang masih begadang tuh bekerja aplikasi akan sama jumlah penerimanya. Itu kan namanya bukan berbasis kinerja tuh, tapi kerja robusta namanya. Nah, saya rasa kalau untuk sebagai operatornya ya bisa dibayarkan secara outsourcing, tapi bukan dihitung unit cost-nya, dibayar ceritanya edisi per bulan gitu. Tapi lepas sekali pengerjaan atau misalnya lebih kepada pembayaran per tahun pelajarannya atau per 6 bulannya gitu. Karena, nah itu boleh Mbak, itu boleh dilakukan oleh orang yang menjabat jadi guru juga dapat honor rutin. Iya, di Juknis kan sudah dikatakan Mbak Ina, sudah jelas boleh honor rutin sebagai guru karena memang tugas pokok utamanya dia adalah sebagai guru. Namun guru, karena jadi karena dia berfungsi ganda, bertugas sebagai operator pula, mempunyai nilai tambah kerjaan lebih dari teman-teman yang lain, otomatis boleh dong dapat honor lebih sebagai operatornya, tapi bukan dibuat daftar pembayaran yang sebagaimana rutin, pembayaran rutin ya, jadi tidak terbaca double akun gitu Mbak Ina. Per semester mungkin juga boleh Mbak, ini mengingat bos ini kan dicairkannya bertahap ya. Iya. Misalkan dikasih honor di tahap 1, terus nanti tahap 2 ada lagi muncul honornya, bisa? Boleh Mbak, boleh. Mau itu saya rasa terkait dengan kebijakan internal dari madrasah ya Mbak Ina, tergantung dari kamatnya dan bendaharanya gimana pengaturan dalam pencairan dan gimana mengatur bagaimana pemberian honor secara berskala kepada baik kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah tersebut. Mungkin seperti itu Mbak Ina. Ya, oke, terima kasih Mbak. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan mengenai ini ya, renovasi ya. Tadi di penjelasan Mbak Via ada ya sepertinya ya soal renovasi ini. Ini ada pertanyaan dari Najmariah. Pertanyaannya dari Miss Timbang Lawan Langkat Sumut. Nih, komponen penggunaan perbaikan ini tidak boleh melebihi dari renovasi ringan. Pertanyaannya berapakah standar dari biaya renovasi ringan? Seperti itu. Kemudian masih terkait lagi soal renovasi apa ya, coba kita carikan dulu. Bangun ruang gedung perpustakaan boleh nggak pakai dana bos, seperti itu. Mungkin bisa dibantu jawab Mbak Mei. Halo Mbak Mei, nge-freeze ya. Mbak Via silahkan ya. Mbak Via. Ya Mbak, terkait dengan pertanyaan Mbak, saya coba bantu jawab ya Mbak ya. Ya, boleh. Silakan Mbak Mei. Mbak Mei, sinyalnya nge-freeze Mbak Mei. Sepertinya masih kayak gitu Mbak Ine. Iya. Boleh Mbak Via dulu, nanti ditambahkan oleh Mbak Mei, monggo Mbak Via. Tadi terkait dengan biaya pemeliharaan Mbak Ine itu boleh ya. Di Juknis itu sudah tercover di situ, namun biaya pemeliharaan untuk di madrasah itu sepertinya ini ya sudah tercover di Juknis itu, besarannya itu tidak melebihi dari 10 juta ya sepertinya di Juknis itu. Nah, terkait dengan apa namanya biaya untuk pembangunan ruang perpustakaan, saya rasa di Juknis tuh kayaknya tidak ada tuh untuk pembangunan RKB. Yang ada itu adalah pemeliharaan. Karena kalau jika di
berlangsung untuk pengadaan ruang kelas baru atau ruang gedung yang baru, mah bisa habis tuh Mbak Ina penggunaan dana BOS hanya untuk itu, sementara komponen pembiayaan lain banyak tuh. Mbak Mei boleh dibantu Mbak? Nih kayaknya Mbak Mei udah bagus nih sinyalnya nih. Oke Mbak Ina, Mbak Via, maaf ini kayaknya sinyalnya mati hidup nih, padahal iya. Kantor ya. Asal jangan orangnya Mbak. Jangan Mbak, tetap sehat selalu pokoknya Mbak. Mbak Ina dan juga tadi yang tanya tadi ya dari mana tadi, itu terkait rehab ringan. Memang batas maksimal untuk penggunaan Juknisbos adalah rehab ringan. Rehab ringan ini sama seperti pemeliharaan, perawatan, jadi tidak menambah nilai dari bangunan tersebut. Tidak menambah nilai fisik dari bangunan tersebut. Kita hanya memperbaiki Mbak, dari yang tadinya, dan barang itu pun juga sudah ada, tidak merubah bangunan aslinya ya. Itu ciri khasnya dari rehab ringan, seperti pengecatan, memperbaiki atap yang bocor, atau mengganti keramik yang rusak, tetapi tidak merubah bentuk aslinya gitu, dan bukan membangun ruang kelas baru seperti yang tadi di pembangunan untuk gedung perpustakaan tentu tidak boleh ya, itu otomatis pembangunan fisik utama. Nah ini beda dengan tidak diperkenankan menggunakan Juknisbos Mbak. Itu Mbak Ina, Mbak Via. Ya, oke Mbak Mei. Nah ini masih relevan nih ya. Ini kalau misalkan ini dana bosnya digunakannya untuk membayar biaya jasa perencanaan desain penataan ruang perpustakaan, itu boleh apa enggak? Yang kedua, misalkan butuh lapangan dan tempat parkir, boleh enggak sewanya didanai pakai dana bos ini gitu? Silakan Mbak Mei. Secara konten tidak ada di Juknisbos itu Mbak. Jadi kalau tidak ada di Juknisbos tidak kita sarankan ya. Kecuali dalam komponen kita kan sampai 16 komponen ya Mbak Ina. Kita kan dalam Juknisbos terbagi dalam 16 komponen utama. 13 komponen utama, 2 komponen adalah komponen dalam rangka untuk menyikapi pandemi COVID. Dan komponen ke-16 ini ibaratnya komponen sapu bersih. Ketika 13 komponen utama tadi sudah terpenuhi, kita boleh menggunakan untuk hal-hal yang memang lebih dari 13 komponen tersebut gitu. Asalkan 13 komponen ini sudah terpenuhi. Dan larangan penggunaan Juknisbos tidak dilanggar. Gitu Mbak Ina. Nah, nanti biar madrasah mencermati Juknis, apakah yang tadi mau dilakukan tadi termasuk dalam komponen 16. Komponen 16, okay. Ya, komponen 16 boleh dilakukan, asalkan 13 komponen utama sudah terpenuhi semua. Jadi jangan sampai dia komponen 13 komponen utama belum terpenuhi secara rigid dari udah mendahulukan 13, komponen 16 itu ya. Komponen 16 lah, ini tidak fair. Nah, ya, beberapa Mbak Via. Ya Mbak Ina, beberapa ini memang kasuistik ya Mbak Ina. Banyak di DIY pun juga ada ini. Beberapa madrasah yang memang jumlah siswanya banyak sekali dan dia dalam 1 semester itu bahkan bisa mendapatkan dana bosnya lebih dari 1 M. Jadi dia sendiri bingung ketika 13 komponen utama sudah terpenuhi, terus untuk apa lagi? Nah, makanya dia pasti akan menggunakan dengan beberapa alternatif. Kami pun menganjurkan boleh menggunakan alternatif untuk komponen lainnya, artinya yang memang ingin dikembangkan untuk madrasahnya, asalkan larangan penggunaan dana bos tidak dilanggar. Dan 13 komponen utama sudah terpenuhi. Itu Mbak Ina, makasih. Iya, Mbak Ina, sedikit. Silahkan Mbak Via. Iya, mungkin saya sedikit ingin menambahkan, tapi penjelasan Mbak Beu udah komplit banget tuh. Nah, terkait tadi masalah desain untuk ruang perpus ya, saya rasa Mbak Ina untuk membutuhkan jasa desain ini, biasanya peruntukan untuk jasa desain itu adalah yang pembangunan ruang baru ya. Ini biasanya kalau di ini yang kita menggunakan pihak ketiga gitu loh untuk ruang baru. Nah, kalau dalam hal penggunaan dana bos, sementara di Juknis dana bos kita tidak diizinkan untuk membangun ruang baru RKB ataupun lain-lainnya yang sebatas hanya pemeliharaan tok. Ngapain? Kan kita nggak membutuhkan. Ngapain kita butuh jasa desain yang biasanya digunakan untuk jasa mendesain itu adalah yang memang kita akan membangun baru. Nah, mungkin terlalu ini ya bukan mengada-ada sih,
tapi terlebih kepada mungkin lebih banyak yang lain yang memang betul-betul proporsional untuk digunakan. Yang lebih urgent untuk didahulukan gitu ya. Yang lebih prioritas gitu loh Mbak Ina. Ya, cukup mungkin ya. Makasih Mbak Ina. Operasional ya. Iya, benar Mbak. Iya. Fokus bos kita itu memang untuk operasional madrasah, untuk fisik ya. Ya. Beda nanti kontennya. Ya, benar-benar. Nah, Mbak, ini juga paling banyak nih tanya nih, mungkin Pak Farman bisa bantu jawab ya Pak. Ini lembaga-lembaga ini selalu pengen tahunya detail gitu. Bagus ya, mungkin karena takut salah gitu. Tapi seperti misalkan standar besarnya berapa sih honor panitia PPDB itu harusnya standarnya dikasihnya berapa sih? Terus kalau tadi disebutkan bahwa dana BOS bisa untuk membiayai transportasi, pengambilan dana jika jaraknya jauh. Nah, itu hitungannya gimana sih? Berapa kilometer? Besarnya berapa? Kayak gitu. Gimana ya Pak Farman ya? Ya, makasih Mbak Maina. Jadi kalau konsep perencanaan penganggaran itu kan ada standar harga. Standar harga kita kan yang resmi milik pemerintah itu kan ada standar harga di SBM, standar biaya masukan, dan SBK kalau untuk kegiatan standar biaya keluaran. Nah, mungkin referensi pertamanya ke situ. Referensi pertamanya ke situ, ada nggak di SBM-nya gitu. SBM kan tiap tahun keluar itu, harus rajin tuh. Madrasah bendahara ngecek ke situ gitu. Kemudian yang kedua, ada standar harga daerah. Nah, harga daerah ini kan memang tantangannya kadang itu tidak dipublish di websitenya Pemda gitu. Tapi harusnya bisa minta sih ke DPKAD-nya Pemda gitu. Untuk apa? Karena itu bukan dokumen rahasia harusnya, itu dokumen resmi. Nah, turun lagi ke bawahnya, kalau tidak ada ya harga pasar yang berlaku. Harga pasar yang berlaku itulah yang dimasukkan ke dalam standar harga gitu. Kalau tidak ada harga pasar lokal, ya berarti harga naik ke provinsi. Kalau provinsi nggak ada, naik lagi ke pusat, ke nasional gitu. Jadi urutannya begitu. Nah, kemudian kalau dia nanti misalnya menggunakan mekanisme pengadaan dengan menggunakan pihak ketiga, berarti kan masuk mekanisme pengadaan barang dan jasa. Baca di bab 5, pengadaan barang dan jasa itu kan harus menyusun harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri itu ada unsur-unsurnya yang harus masuk untuk barang dan jasa. Itu mengacu ke standar harga atau ke harga pasar, ditambah dengan keuntungan yang wajar bagi rekanan. Keuntungan wajar itu juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti keuntungan wajarnya 150% dari harga itu berarti nggak wajar. Gitu. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai, PPH nggak boleh masuk Mbak ke dalam situ. Itu walaupun nanti di laporan keuangannya mitra kita itu atau vendor kita itu harus submit PPH badannya, itu tanggung jawabnya dia karena dia akan kompilasi dengan seluruh pendapatannya dia. Itu jangan dimasukkan ke dalam unsur penghitungan harga perkiraan sendiri itu APS atau on estimate. Dan yang paling nggak boleh masuk lagi PPS Mbak. PPS itu pajak preman setempat. Itu istilah kita waktu di Medan. Waduh. Jadi ada nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Iya, itu kan terkadang menyembunyikan markup tuh kan di situ. Harganya dinaikkan atau volumenya yang ditambah-tambahin. Makanya kan kita selalu berulang lagi ngingetin Mbak Mei, saya, Mbak Fia selalu ingatkan, hitunglah dengan kewajaran beban kerja dan kewajaran harga. Kewajaran harga itu ya standar-standar tadi, kalau kewajaran beban kerja ya itu tadi. Kalau misalnya volumenya butuhnya 5 ya 5 gitu. Misalnya kita untuk rutin ATK dengan jumlah staf sekian, dengan siswa sekian, harusnya ATK rutin itu cuman 5 rim per bulan. Jangan dimakrab jadi 10 rim. Itu kan nggak masuk ke kewajaran harganya dan itu membebani keuangan madrasah juga gitu. Mungkin logikanya begitu, Mbak. Mungkin yang lain bisa nambahin. Silahkan yang mau menambahkan, Mbak Mei. Ya Mbak Ina, itu di live agent juga tanya terus itu terkait
berapa sih besaran transport yang bisa kita berikan ketika kita mau pengambilan uang di bank atau ketika mau kegiatan keluar madrasah. Itu mengacu ke apa yang disampaikan Pak Farman tadi, betul sekali ya, bahwa kita bukan biasanya karena kita instansi vertikal itu dasar utama adalah standar biaya masukan tahun berjalan, yaitu tahun 2021, dan standar harga daerah, di mana standar harga daerah lebih rendah daripada standar biaya masukan. Jangan sampai standar harga daerah lebih tinggi dari standar biaya masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman madrasah juga harus rajin melihat SBM tersebut. Karena tidak bisa mengacu bertanya sama kita, Mbak. Karena mereka kan dari daerah masing-masing. Kita nggak tahu mereka dari daerah mana. Di standar biaya masukan. Beda-beda standarnya ya. Di standar biaya masukan itu ketika transport mengikuti daerah masing-masing. Di DIY dengan di Jawa Barat atau di Jawa Timur itu sudah berbeda gitu. Nah ini harus diperhatikan dan mau nggak mau harus membuka standar biaya masukan. Nanti bagi live agent atau Mbak Ina yang belum ada, nanti bisa kita share Mbak itu standar biaya masukan yang terbaru. Itu Mbak Ina. Ya, oke. Nah ya itu ya Bapak Ibu ya, pokoknya yang pengen tahu berapa besaran pasti itu memang kita nggak bisa menjawab ya, karena silahkan merujuk ke standar di wilayahnya masing-masing. Nah ini ada pertanyaan nih, Mbak Ina, menarik juga nih. Maaf, Mbak Ina, tadi kayaknya ada satu yang belum terjawab tadi, yang terkait honor kepanitiaan ya. Ya, benar Mbak. Gimana, kalau honor kepanitiaan itu juga di standar biaya masukan itu sama ya Mbak, semua untuk kegiatan. Di situ kan kalau di standar biaya ada kegiatan yang pusat, kegiatan daerah. Untuk standar honor kepanitiaan ada misalnya nih, ada susunannya berupa penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota. Itu juga ada tingkatan honornya, dan untuk honor tertingginya sebagai anggota maksimal 300.000 Mbak. 300. Ya, kalau itu tidak mengacu tiap daerah ya, itu tidak mengacu tiap daerah kalau honor kepanitiaan. Ada maksimalnya ya? Maksimal 300.000. Oke. Nah ini mumpung lagi ngomongin honor panitia nih Mbak, boleh nggak sih kalau pas PPDB negeri nih, terus panitianya nih PNS, bisa dibayar nggak honor kepanitiaannya? Kepanitiaan, jadi di ketentuan umum ya, kemarin ketika kita membahas untuk sebelum membahas komponen, tadi di slide-nya Mbak Via pun juga udah sempat kelihatan itu untuk ketentuan umum kita bahwa batasan kepanitiaan ini kan ada beberapa hal yang harus kita cermati dulu, bahwa kepanitiaan ini kita lihat kegiatan itu daring atau luring. Kalau kegiatan itu daring, otomatis tidak boleh ada kepanitiaannya. Tidak sah kan, berarti untuk membayar kepanitiaan. Dan ketika kegiatan itu luring, itu boleh menggunakan kepanitiaan, tapi dengan jumlah batasan maksimal hanya 10% dari jumlah peserta. Mbak, ya, dan peserta pun juga harus dari luar penyelenggara atau dari masyarakat. Nah, membahas hal ini Mbak, mumpung saya ingat juga ya, karena memang banyak sekali pertanyaan dari live agent maupun di Madrasah Reform itu, keterkaitan antara kepanitiaan dengan konsumsi Mbak. Konsumsi ini ya, betul Mbak. Ya, di ketentuan umum juga kita bahas waktu session berapa itu ya, session 3 ya kalau nggak salah ya. Rapat internal madrasah itu kan dalam komponen 11 juga dibahas harus menyesuaikan dengan standar biaya masukan. Di mana rapat internal madrasah ini berarti hanya mencakup atau meliputi internal madrasah kita. Artinya untuk belanja konsumsi tidak bisa di SPJ-kan dengan dana BOS. Baik dana BOS maupun dana apapun. Karena dalam standar biaya masukan untuk rapat internal memang tidak bisa di SPJ-kan, Mbak. Nah, berapa sih besarannya atau berapa jumlahnya keterlibatan pihak luar agar sah kita bisa meng-SPJ-kan? Ini menjadi pertanyaan yang terus-menerus dari live agent ke saya ya. Sebetulnya tidak ada batasan jumlahnya Mbak Ina. Ya, bisa mendengar saya ya. Tidak ada batasan jumlahnya karena dalam standar biaya masukan memang tidak mensyaratkan besaran jumlah peserta atau jumlah keterlibatan masyarakat ya di situ, karena statement di situ hanya kalimatnya sebetulnya seperti ini: satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan atau kudapan untuk rapat atau pertemuan, baik untuk rapat koordinasi dari tingkat menteri hingga tingkat terendah ya, hingga tingkat terendah. Tetapi dengan syarat, sebentar.
untuk rapat atau pertemuan, baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri atau eselon 1, setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya. Gitu. Jadi kalau di madrasah negeri kita, internal seperti siswa itu pun kan juga termasuk internal ya. Jadi kalau misalnya rapat hanya melibatkan siswa madrasah, guru, dalam lingkup madrasah itu tidak sah untuk melakukan SPJ konsumsi. Makanya harus melibatkan pihak lain. Pihak lain itu bisa satker lainnya atau masyarakat. Nah, jadi kita sesekali bisa ibaratnya punya kegiatan itu kolaborasi, Mbak. Cara bukan menyiasati, ini bagian dari kita ini ya, bagaimana sih caranya bisa tetap ter-SPJ-kan. Ya. Kita bisa mengundang pihak eksternal satker lain. Kita bikin kegiatan itu kolaborasi. Katakanlah kita melakukan kegiatan perkemahan siswa madrasah nih. Kalau hanya lingkup internal, berarti untuk konsumsi siswa nggak bisa gitu kan. Nah, kita bisa mengajak peserta dari madrasah lain. Ini kan sudah bagian dari satker lain, ya kan? Atau kita mungkin mengajak madrasah swasta. Ini sudah bagian dari masyarakat. Nah, ini bisa Mbak di SPJ-kan sebagai konsumsi gitu. Atau kalau kegiatan untuk menyikapi konsumsi bisa kita SPJ-kan sebagai bahan mentah ya, atau natura. Kalau bahan mentah kan belanja bahan, ini bagian dari belanja bahan masih bisa. Yang tidak diperbolehkan kan konsumsinya atau bahan matangnya atau menjadi jasa konsumsinya yang tidak diperbolehkan. Gitu Mbak Ina. Pak Farman sama Mbak Fia bisa menambahkan nanti. Makasih Mbak Ina. Ya, makasih Mbak Mei. Pak Farman mungkin bisa ditambahkan Pak Farman. Boleh nambahin. Memang kalau untuk urusan honor ini agak seru ya Mbak. Mungkin untuk sharing pengalaman aja gitu. Kalau dulu nggak bisa satu episode nih Pak Farman nih, nggak bisa satu episode nih Pak. Kalau dulu memang diatur, sekarang agak dibuka lagi. Dulu jadi historisnya itu dilepas, diatur, sekarang setengah dilepas gitu. Karena apa? Ternyata memang banyak yang istilahnya itu memainkan ketentuan tentang honor ini untuk ya tambahan penghasilan dan segala macamnya. Jadi misalnya nih si A ini kebetulan di instansinya kegiatannya banyak, dia menjadi panitia untuk 10 kegiatan dalam waktu yang berbarengan. Dan 10-10-nya dapat honor. Nah, itu dulu banyak tuh yang begitu Mbak. 10-10 waktu awal reformasi, 10-10 dapat honor. Dan itu tiap minggu gitu, 10. Nah kan kalau dihitung kalkulasi kan lumayan itu. Nah jadi salah satu modus. Nah akhirnya ditertibkan oleh, kalau yang Pemda itu ditertibkan oleh Kemdagri bahwa boleh ikut di banyak kepanitiaan, tapi hanya boleh ambil 1 honor saja, ambil yang tertinggi gitu. Jadi silakan mau banyak honor segala macam, ambil yang tertinggi. Nah beberapa pemerintah daerah, saya ambil analoginya pemerintah daerah ya lebih gampang. Itu bisa direplikasi ke kepala madrasah sebenarnya sebagai manajer. Ya seperti Mbak Pia bilang tuh manajer harus visioner dia gitu. Nah beberapa kepala daerah yang inovatif dan reformis, dia lihat oh ternyata honor itu banyak sekali dan liar gitu. Nah akhirnya dibuatlah mekanisme pembayaran rutin yang diperbesar. Ya seperti yang tadi kemarin kita bahas-bahas sebelumnya kan, jadi semua itu dikumpulkan, kalau di Pentara kan dijadikan dia sebagai tunjangan staf lah, tunjangan daerah. Nah, jadi dikumpulkan ke sana semua, kemudian baru disesuaikan dengan beban kerja tadi. Jadi kembali lagi ke beban kerja gitu. Beban kerja, nah baru lihat besarannya. Jadi nggak ada lagi yang mikirkan honor kegiatan gitu. Semua sudah ditambahkan, makanya kan DKI itu besar, misalnya bisa dapat sampai 5 juta sebulan, dia nggak ada lagi honor kegiatan, nggak ada lagi uang transport dan segala macamnya. Nah dalam hal tertentu itu pola itu bisa ditiru oleh kepala madrasah, baik yang terutama yang negeri kan, karena semuanya kan dia honor. Jadi bisa digabung dalam satu komposisi honor. Kalau yang negeri kan dia lihat dulu ASN dan non ASN-nya gitu. Kalau yang non ASN kumpulkan saja di dalam satu honor rutin. Dia mau jadi panitia atau apa, jadikan aja dalam satu honor rutin gitu. Nah, kemudian kalau dia yang ASN itu kan boleh dapat honor seperti kata Mbak Mei tadi, honor kegiatan.
sesuai dengan SBM-nya. Jadi SBM itulah batas tertinggi yang bisa dibiayakan. Nah, tinggal dia lihat saja beban kerjanya, diatur lah gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian ada handle 5 kegiatan bersamaan, 5-5 dapat honor itu nggak boleh lagi gitu. Ambil mana yang tertinggi. Jadi diatur saja ininya schedule siapa mengerjakan apa, menjadi panitia apa gitu. Ya, dibutuhkan kepiawaian untuk memanage itu ya Pak Farman ya, supaya enggak ini. Oke. Nah, ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 lebih sedikit, mungkin satu pertanyaan pamungkas ini mungkin bisa dijawab sama Mbak Via nih, Mbak Via. Ini ada yang nanya tadi, aduh sorry, mana tadi kok hilang ya. Oh ini, di Juknis Bos, honor panitia ujian tidak boleh. Tapi di pos ujian diperbolehkan. Mohon pencerahan mana yang harus dilakukan. Ini dari Mandua Rembang. Silakan Mbak Via. Ya, makasih Mbak Mei. Terkait dengan honor untuk ujian, dilihat dulu ya Mbak Ina ya, substansi dari ujian apa dulu yang dilaksanakan oleh madrasah yang akan diberikan honor. Karena kalau misalnya ujian tengah semester terus mau dikasih honor, saya rasa mungkin kita terlalu membuang ini ya yang tidak terlalu penting, karena sudah merupakan include masuk di tusi pengelolaan di madrasah tersebut, yang mana mereka kan mendapatkan honor rutin tuh setiap bulan masing-masing sudah mendapatkan sesuai dengan jobnya. Jadi kalau misalnya meskipun seperti ini ya, di pos ujian itu ada, tapi mungkin kita harus lebih bijak dulu melihat dia pelaksanaan ujiannya, ujian apa dulu, UAS atau UAM atau UTS gitu ya Mbak Ina ya. Karena jika seperti itu memberikan honor setiap ada item yang kita menginginkan, siapa sih yang enggak ingin mendapatkan beberapa honor dari dari kegiatan, karena maklum kita memahami bahwa di madrasah ya mungkin itulah salah satu sumber penghasilan untuk kesejahteraan bagi kepengelolaan di madrasah, baik untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam kegiatan. Namun substansinya ya mungkin kita harus bijak ya Mbak Ina melihat menetapkan yang mana yang boleh diberikan honor, yang mana yang enggak, berdasarkan juknis seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Mei, Mas Farman, bahwa hal-hal yang dibolehkan di dalam juknis itu yang dianjurkan itu silahkan dilakukan selama semua item pembiayaan itu terpenuhi. Namun ada hal-hal yang dilarang di dalam juknis itu sudah sangat jelas ya. Boleh nanti dibaca di kegiatan pembelajaran itu ada belanja untuk honor terkait dengan ujian, di situ ada juga masuk ini beberapa poin untuk ujian itu tercover ya Mbak Ina, lebih di item komponen penggunaan dana bos yang ketiga terkait untuk pembayaran ujian itu sudah sangat jelas di situ di juknis dikatakan. Jadi intinya adalah substansinya yang relevan, apakah dia ujian tengah semester atau ujian akhir. Mungkin saya rasa seperti itu Mbak Ina. Jadi kembali ke kebijakan internal, bagaimana kepala madrasah mengatur sebaik mungkin penggunaan dan penyusunan anggaran kita sebelum merealisasikannya. Mungkin Mas Farman atau Mbak Mei ingin melengkapi di penghujung diskusi kita siang ini, silakan. Ya, boleh silakan jika ada yang ingin menambahkan Pak Farman atau Mbak Mei. Ya Mbak Ina dulu, Mbak Ina, Pak Farman atau saya dulu Pak Farman? Mbak Mei dulu silakan. Oke. Tadi sudah disinggung ya Mbak ya, sebetulnya kalau panitia itu ujian boleh, yang nggak boleh itu kan honor panitia penilaian Mbak. Tapi kita harus kembali ke ketentuan umum dalam penggunaan dana BOS, bahwa honor kepanitiaan itu bisa dilaksanakan ketika kegiatannya adalah bersifat offline, bukan online, mohon maaf. Jadi yang sifatnya adalah tatap muka langsung. Kalau kegiatannya sifatnya online, nggak boleh dong, dan nggak logis ya, jelas nggak logis. Kalau online kok ada kepanitiaan ini tidak pas lah, kecuali kalau dalam juknis sendiri itu kan kemarin juga sempat kita bahas waktu dalam penggunaan ujian atau kepanitiaan dalam ujian itu seperti ini Mbak.
honor untuk proktor. Nah, ini boleh kalau proktor, terus penulisan ijazah, ini masih diperbolehkan meskipun kegiatan ujian tersebut secara online. Karena kan proktor ini memang dia bertugas meskipun online tetap bertugas bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan ujian tersebut ya Mbak ya. Itu saja mungkin Mbak Ina yang bisa ditambahkan. Silakan dilanjut Pak Farman. Ya, tadi poinnya apa Mbak? Yang nggak boleh apa? Yang boleh apa tadi? Honor ujian nggak boleh, honor ujian ya di Juknis nggak boleh, tapi di pos ujian boleh gitu Pak. Ya, ya itu kembali lagi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Via tadi ya, sama Mbak Mei filosofinya tadi. Nah, yang paling penting kalau menurut saya itu tadi memodifikasi itu bisa, boleh seperti yang saya bilang tadi kan banyak tuh daerah-daerah yang kepala manajer-manajer daerah itu yang berinovasi untuk menyesuaikan antara kebutuhan tentang kesejahteraan yang didesain di dalam format honor dengan kemampuan keuangan di lembaganya masing-masing. Kalau menurut saya sih begitu saja. Misalnya ya sudah diinikan saja dalam bentuk honor rutin, kemudian yang non ASN dalam bentuk kepanitiaan yang dibolehkan apa saja, tinggal diatur itu aja sih Mbak kalau menurut saya. Dan ya Pak intinya ajas compliance-nya harus diikutin gitu. Apa yang tertulis di dalam Juknis ya itulah yang memang harus diikutin dijadikan acuannya gitu. Karena nanti kalau kita keluar dari ajas compliance-nya rentetannya banyak nanti jadi temuan audit dan segala macamnya. Mungkin itu Mbak.